Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Dasuki. Hari ini saya berkesempatan silaturahmi kepada Ayahanda Deddy Wahidi, seorang tokoh politik sentral PKB, bapak pendidikan dan tokoh yang sangat berpengaruh di Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu khususnya. Izin Ayahanda, hari ini saya sudah mengganggu aktivitasnya. Gak apa-apa. Siap. Saya juga mohon maaf, kalian sudah sekian lama meminta waktu untuk saya. Baru berkesempatan pada hari ini. Alhamdulillah. Izin Ayahanda, saya ingin bertanya. Yang pertama, kalau berbicara dewa di Indramayu, itu semua orang sudah akan menilai bahwa Bapak Dewa itu tokoh pembangunan pendidikan di Kabupaten Indramayu. Sebagai tokoh politik sentral, menjadi figur di level kepemimpinan politik, menjadi ketua DPC PKB di tahun 98 sampai 2006, Iya. Tapak besar Bapak Dewa untuk PKB di Indramayu. Bagaimana dinamika waktu Ayahanda menjadi ketua DPC waktu itu? Kemudian jurus-jurus politiknya itu apakah sama dengan yang dulu? Apa yang sekarang? Ya, sebenarnya biasa saja. Siap. Hanya karena waktu yang sangat pendek, hanya nggak sampai 8 bulan. Dari turunnya SK DPC sampai dengan pemilu pertama di era reformasi ini. Sehingga saya harus lari lebih cepat. 25 kecamatan saya bentuk dalam tempo 9 hari. Ranting 310 desa dan kelurahan dibentuk dalam tempo 2,5 bulan. Setelah kepengurusan lengkap tentu lalu baru kemudian melaksanakan program-program politik, program-program pemenangan partai. Alhamdulillah akhirnya dapat 137.000 sekian suara dan dapat 6 kursi. Dari kursi yang diperebutkan pada saat itu 39 kursi ini. Karena ada 45 kursi dan 6 itu masih diambil oleh fraksi ABRI. Karena waktu itu masih ada ABRI. Pondasi kekuatan PKB berlanjut berkat Pak Dewa menjadi wakil bupati berpasangan dengan Bapak Yance pada tahun 2009 di pemilu pertama. Kalau pilkadanya 2000 tahun 2000. Iya, itu pilkada pertama pasca reformasi, Betul. Nah, lahirnya Perda DTA itu waktu Ayahanda menjadi wakil bupati. Benar. Kenapa memilih melahirkan Perda DTA di Indramayu khususnya? Waktu itu saya sebagai pejabat, sebagai wakil bupati. Setiap bulan puasa itu kan tarawih keliling, buka bersama keliling ke mana-mana. Di perjalanan sudah banyak orang yang tidak puasa. Loh, kok masih siang udah buka? Iya, puasa-puasa gitu. Saya paham betul mereka itu agamanya Islam, tapi mereka belum menjalankan ibadah puasa. Saya yakin dan percaya karena mereka waktu kecil tidak ngaji dan tidak madrasah. Itulah maka kemudian saya ingin membuat perda wajib belajar madrasah. Selain daripada itu juga bersamaan dengan program itu, Pemda Kabupaten Indramayu juga menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan berupa langkah program peningkatan kualitas pendidikan. Mengingat kurang guru yang sangat banyak, sementara Pemda tidak boleh mengangkat guru atau tidak punya kewenangan mengangkat guru.
dan tidak sesuai dengan rasio siswa, sehingga saya segera melakukan evaluasi. Setelah dievaluasi, banyak SD yang muridnya jauh di bawah 100. Itu maka kemudian pemerintah daerah waktu itu langsung melakukan kebijakan yang bernama merger. Ada sekitar 260 lebih sekolah SD di Indramayu yang di merger, sehingga banyak SD yang kosong. Nah, SD yang kosong itulah kemudian diarahkan kepada pemerintah desa supaya memanfaatkan SD-SD yang kosong itu untuk dimanfaatkan bagi berdirinya madrasah diniyah baru. Tadi ada perda wajib belajar madrasah diniyah, ada tempat maka gedung SD yang kosong. Tapi ya di beberapa desa lainnya ya emang sudah cukup madrasah, tapi banyak juga desa yang belum punya madrasah pada saat itu. Pada saat itu Belum. Wah, kopinya datang. Terima kasih Ajengan Wildan. Kopinya jauh dari Legok ini. Terima kasih. Oh, jadi pada waktu itu memang masih belum rata untuk DTA sendiri. Banyak desa yang tidak punya madrasah, Oh, masih banyak. sehingga mereka ya tidak madrasah. Dengan adanya wajib belajar madrasah diniyah, anak yang mau masuk SMP atau MTS ya harus menyertakan ijazah madrasah diniyah. Luar biasa. Tapi konsekuensinya ya pemerintah daerah juga menganggarkan, namanya mewajibkan, maka ada konsekuensi, yaitu bantuan ya perangsang lah, stimulan untuk fisik, dan juga tunjangan daerah untuk guru madrasahnya. Oh, jadi walaupun ada perda DTA, tunjangan buat guru DTA-nya pun sudah disiapkan. Beserta infrastrukturnya. Betul. Dan alhamdulillah hari ini sepertinya sudah merata, Ayahanda. Saya yakin ya, itu di seluruh desa di Kabupaten Indramayu ada madrasah diniyah. Alhamdulillah. Dan dampaknya nanti ke depan, sekarang dan yang akan datang ya. Betul. Anak yang mengerti, memahami agama Islam, dan betul-betul melaksanakan juga kewajiban-kewajibannya. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, gitu ya. Bayar zakat bagi yang sudah memenuhi nisab, dan berangkat haji bagi yang mampu. Tapi yang tidak mampu jangan maksa-maksa. Jangan jual-jual tanah rumah. Tanah, jangan sampai juga pinjam dana talangan. Karena haji diwajibkan untuk orang yang mampu. Hanya yang mampu saja. Ya, yang belum mampu jangan maksa, karena banyak orang maksa sehingga antriannya panjang sekali. Ya, Indramayu 45 tahun loh, 45 tahun. ya, kota Cirebon itu 47 tahun. Lebih jauh. Kabupaten Cirebon 48 tahun. Allah. Ya, Kabupaten Bekasi 60 tahun. Daftarnya kapan? 60 tahun. Ya, per hari ini tuh. Oke, saya begitu ya. Nah, melihat latar belakang Ayahanda sendiri sebagai santri, organisatoris, kemudian mampu mendirikan pendidikan, lembaga pendidikan yang begitu besar, mampu membangun PKB, dan lain sebagainya. Ayahanda pernah menjadi ketua DPW PKB nggih? Tahun 2011-2016. Wah, ini kan keren. Dari Indramayu memimpin Jawa Barat di DPW PKB. PWNU dulu. Oh, PWNU dulu. PWNU 2006-2011. Oh, setelah PWNU DPW PKB. Nah, itu waktu zaman itu Ayahanda usia sudah berapa waktu itu? Yang kapan ya? Yang PWNU? Yang PWNU itu tahun 2006 kan ya? Ya, usia saya ya baru belum 50 lah. Belum 50? Iya.
Berarti pas ke DPW PKB, setelah DPW NU, setelah PWNU. Setelah PWNU. Setelah PWNU. Apa ya, ada rasa bangga atau rasa apa? Kalau di PWNU saya sudah bisa melihat tapakannya Ayahanda ini. Ada gedung PWNU Jawa Barat. Di kompleknya itu ada lembaga pendidikan Ma'arif. Itu kalau tidak salah itu yang membangun saat Ayahanda menjadi ketua DPW. Betul. PWNU. Ya, saya jadi ketua PW setelah pensiun atau selesai melaksanakan tugas sebagai wakil bupati. Aduh, saya merasa tidak bisa mikir. Untuk mikir kan perlu ya ruangan yang cukup memadai, halaman yang cukup memadai, sehingga bisa mikir. Oleh karena itu maka saya segera bertanya kepada teman-teman, apakah PWNU sudah ada rencana untuk bangun kantor? Sudah. Di mana? Di Kopo, ada tanah tapi ya belum selesai, masih ngangsur. Ayo lihat. Begitu lihat terlalu ramai, nggak cocok dengan kebutuhan NU itu. Kan perlu ketenangan. Itu pas ya keluar masuknya tol di pihak lain, lalu kemudian ada tanah di yang sekarang Galunggung. Itu ada sekolah Ma'arif, di situ ada SMP, SMA, SMK yang sudah SP3 karena 17 tahun belum dibayar pajaknya. Allah. Saya temui Pak Wali Kota, lalu saya bayar pajaknya, lalu kemudian saya urus, rapat gabungan. Surya dan Vidya memutuskan sudahlah bangun kantor di Galunggung saja. Pak Hasyim Muzadi waktu itu hadir, almarhum almarhumullah sebagai ketua umum PBNU. Pidatonya sangat lantang. Terhitung mulai hari ini PWNU Jawa Barat saya cabut statusnya sebagai Ashabul Kahfi. Allah. Gitu kan? Dan saya yakin PWNU Jawa Barat ke depan akan seperti PWNU Jawa Tengah dan PWNU yang ada mapan lain. Ya, kita kerja apa aja padanya aja. Gitu. Siap. Alhamdulillah sekarang udah Alhamdulillah. selesai. Sekolah ada 4 lantai. Kemudian kantor NU ada 3 lantai dibangun. Kemudian di sebelahnya masjid. Oke kan? Sudah ada PW Ansornya juga sekarang. PW Ansor juga di situ. Jadi kamu kalau kebetulan ke sana mampir ke kantor PW, lihat di situ ya. Ada prasasti samping kan? Ada bunyinya kan? Iya. Kamu sebagai anak Indramayu pasti bangga kan? Bangga sekali ya Anda. Nah, saya ingin bertanya karena Ayahanda ini santri dulunya dan tokoh politik dari Indramayu, apakah santri NU itu harus berpolitik, Ayahanda? Bentar ya, tadi saya belum selesai. Saya tidak hanya ingin punya kantor sendiri di PW, saya juga ingin seluruh cabang punya kantor. Maka itu saya willing temui Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Katakan Pak Bupati tolong bantu NU yang sudah punya kantor kiranya dibantu untuk revitalisasi atau rehab. Kemudian kantor NU ya kira-kira ada kursinya. Jangan saya bertamu ke kantor PCNU kalau siang. Kemudian bocor-bocor saya lihat. Aduh, siap gitu kan. Tolong kalau nanti sudah dibantu, tolong bantu juga anggarkan mobil operasional. Supaya bisa mengadakan aktivitas di satu kabupaten yang luas ini dengan mudah, karena ya sudah nggak zamannya lagi mereka harus goes, harus naik ojek. Alokasikan juga Pak Bupati atau Pak Wali Kota anggaran untuk alokasi biaya operasionalnya, karena ada kantor perlu ada yang jaga, perlu listrik, perlu ledeng. Ada mobil operasional kan juga perlu sopir, perlu bensin, dan lain sebagainya biaya operasional. Siap. Alhamdulillah sekarang
seluruh cabang sudah punya kantor ya. Alhamdulillah. Tadi soal apa? Virusnya dari PWNU nih. Ya jadi ketika saya jadi ketua PKB kan enak karena MUI sudah habis. Enggak. Setelah PWNU baru DPP PKB. Sekarang masuk ke politik tadi kan? Enggak. Apakah apa? Apakah santri NU itu harus berkiprah di dunia perpolitikan? Iya, harus ada. Walaupun tidak seluruhnya ya harus ada. Harus ada. Karena kalau tidak ada, maka karena politik itu sesuatu yang harus ada. Karena Indonesia negara demokrasi, ya kan? Demokrasi itu berarti ya menentukan di setiap level ada perwakilan. Kalau tidak ada yang ngalah dari kalangan santri untuk masuk dunia politik, maka sedangkan politik itu harus ada di negara demokrasi ini, maka yang akan masuk wilayah situ adalah orang yang tidak santri. Lalu yang memikirkan santri siapa? Ya kan? Siap. Yang mikirkan santri siapa? Alhamdulillah kan sekarang ada undang-undang pesantren. Gitu ya. Setelah ada undang-undang pesantren, bagaimana undang-undang pesantren ini efektif? Seperti tadi kan, karena saya santri, begitu melihat di jalan bulan puasa banyak orang tidak puasa, langsung mikir, oh Perda DTA. mereka agamanya Islam, tapi mungkin mereka nggak sekolah madrasah, tapi mungkin mereka nggak ngaji, sehingga lalu kemudian nggak ngerti bahwa bulan puasa itu wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu datang pikiran, oh kalau begitu jangan salahkan mereka. Kita sebagai pemerintah harus melayani. Kita sebagai pemerintah harus memfasilitasi. Dibuatlah peraturan kan sebagai aturan, yaitu Perda wajib belajar madrasah tinggi. Kalau bukan santri yang nggak ngerti lah. Iya, kalau nggak santri nggak memikirkan. Nggak nyambung itu. Betul, nggak konek. Itulah pentingnya santri masuk wilayah politik. Dan saya kira harus ada yang ke situ. Ya, tapi walaupun tidak semuanya ke situ, karena ya ininya saya semua bidang lah NU itu. Siap. Jadi jangan berpolitik semua. Ya, Harus ada di bidang minyak. betul. Jadi cita-cita ayahanda menginginkan santri NU masa depan itu mampu menjadi mayoritas di semua sektor. Betul. Ini di era reformasi ini NU harus mempersiapkan diri, harus melakukan reformasi, sehingga NU ke depan bukan minta diperhatikan tapi memperhatikan. Luar biasa. Karena mayoritas kan? Siap. Jadi yang namanya mayoritas memperhatikan yang minoritas. Yang namanya mayoritas itu besar, yang besar itu harus memperhatikan yang kecil. Jangan yang besar malah minta perhatian kepada yang kecil, itu salah. Ya, kalau sekarang masih begitu, mari kita melakukan langkah-langkah Siap. lompatan. Oke. Izin ayahanda, saya mau minta ilmu bagaimana politik santri ala Dedi Wahidi. Yang bagaimana tuh ya? Karena politik cara saya itu politik berkarakter. 1, Politik akhlakul karimah. 2. Jadi artinya jangan terlalu ngoyo. Kita ingin mewakili masyarakat, tapi kira-kira masyarakat yang diwakili itu ingin. Maka itu saya menjadi politisi, jadi DPRD Indramayu gratis. Wakil Dan wakil bupati gratis. Jadi DPR RI 3 periode juga gratis. Tapi kenapa gratis kok rakyat masih suka terus? Ya karena setelah duduk saya mikirkan rakyat yang saya wakili terutama. Bahkan yang tidak diwakili oleh saya saja mendapatkan barokah. Luar biasa. Seperti bos naik seluruh Indonesia. Betul. Saya usul ada PSN, bantuan siswa miskin, disetujui, berlaku seluruh Indonesia. Seperti saya usul supaya mahasiswa dari kalangan anak miskin itu bisa juga masuk ke UI, bisa juga masuk ke ITB, bisa juga masuk ke UGM gitu kan. Maka saya usul supaya ada beasiswa bidik misi untuk anak-anak miskin, tapi
dia punya kemampuan bisa masuk situ tanpa dipungut bayaran sampai dengan wisuda. Berlaku loh untuk seluruh Indonesia. Betul. Ya kan? Anak miskin nggak bisa loh, Basuki. 2009, 2014, 2019, Bapak Dewa di Komisi 10. Kontribusi yang banyak dirasakan di pendidikan. Terutama tadi sudah diceritakan dana BOS, bidik misi, terus kemudian BSM. PIP, BSM. Ya, BSM sekarang menjadi PIP. Ya, Ya. bisa dikatakan Masih menjadi KIP kuliah. Apa tuh? sampai bagaimana Bapak Dewa melihat pendidikan? Apakah selama menjadi di Komisi 10 itu yang diperjuangkan oleh Ayahanda untuk meningkatkan kualitas SDM dalam hal pendidikan, apakah sudah sesuai keinginan atau masih ada lagi yang perlu diperjuangkan? Sebenarnya belum ya, tapi udah mentok. Oh, sudah mentok. Mentok. Anggarannya mentok. Oh, iya. Karena di mana-mana kurang guru. Ada di SD. Karena saya kan membantu PIP kan orang tua saya kumpulkan. Oke. Bahwa PIP itu peruntukannya adalah beli buku, peruntukannya beli seragam, beli sepatu, beli tas gitu loh. Dan supaya tidak disalahgunakan untuk belanja dapur, bukan untuk anak ini. Tapi karena anak yang masih kecil ya maka orang tuanya lah yang harus nanti terima kan gitu. Betul. Nah saya nanya kepala SD rata-rata itu kalau ada guru semuanya 9 orang, yang PNS-nya itu 3, paling banyak 4. Begitu saya usul supaya kalau pendidikan ingin berkualitas itu gurunya harus tercukupi, kementerian bilang kami sudah sekian kali mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB. PAN-RB. Tapi ya selalu saja terkait dengan anggaran mentok lagi. Jadi muter nih. Kalau program yang ini muter, Menteri PAN-RB pasti lapor ke Menteri Keuangan. Ya dulu ada solusi seperti guru kontrak. Ya. Setelah guru kontrak lalu kemudian rubah masa guru kontrak pokasan sekali menjadi guru bantu. Guru bantu lama-lama jadi PNS. Betul. Sekarang ada solusi lagi namanya solusi darurat ini. Solusi darurat Itu pengangkatan P3K. P3KH. Itu penanganan darurat. Sudah darurat kan itu. Oh darurat Pak. Butuhnya mendesak tapi khawatir bayarnya nggak mampu gitu kan. Bisa diberhentikan kapan saja. Atau sekurang-kurangnya kalau masih P3K tidak punya hak pensiun. Ya. Karena pensiun juga menjadi keresahan Kementerian Keuangan. Bukan, oh ini beban kan. Tahun kemarin kan ngomong begitu. Betul. Jadi karena sudah mentok ya sudah habis di situ. Oleh karenanya maka saya minta pindah ke komisi lain. Oh, hari ini komisi berapa? Saya komisi 5. Hari ini. Ya berjuang membantu karena infrastruktur kan kementeriannya PUPR ya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa. PUPR banyak rumah jelek, ada program namanya BSPS. BSPS. Ya. Renovasi itu. Renovasi, bantuan, stimulan ya, perumahan swadaya. Banyak itu, 1.000 lebih di sini. Coba. Buat renovasi rumah. Benar tuh, 20 juta. Di sini Indramayu, lumbung padi nasional nih. Oke. Lumbung padi terbesar di Indonesia. Betul. Bagaimana supaya tetap bisa dipertahankan, maka pengairan sawah harus tercukupi. Irigasi besarnya sudah, tinggal tersiarnya atau irigasi desa. Saya bawa ke sini program irigasi desa. Iya kan? Ya, dibangun di mana-mana. Jalan di desa juga jelek. Saya juga membawa program pembangunan jalan. Bahkan ada yang namanya CUT, Jalan Usaha Tani. Cut. Gitu ya. Kemudian ada banyak desa yang masyarakatnya belum punya toilet. Ada. Oh, banyak. Namanya itu sanitasi desa. Supaya desa menjadi sehat, menjadi bersih. Maka masyarakat jangan buang hajat sembarangan. Betul. Itu satu desa 500 juta.
kita juga kadang-kadang jenuh kan, perlu hiburan. Ada program namanya Desa Wisata. Ada juga desa wisata. Itu di Kementerian Desa. Kemudian ya bagaimana ke depan desa itu juga punya otonomi. Betul. Bawa juga saya program, yaitu program BUMDes. BUMDes. Ya, Badan Usaha Milik. Milik desa. Betul. Walaupun ada yang sudah bagus, ada yang masih perlu pembinaan. Indramayu ini pesisir lautnya panjang ya. Wah, itu juga ada daerah-daerah yang kritis, Nah itu. yaitu abrasi. Nah betul. Saya sudah mengusulkan breakwater atau tambak laut ya. Sudah. Udah, itu hampir 10 kilo dari tanjakan sampai ke pemekaran Lombang itu. Lombang, setelah Lombang. Bukan sebelahnya Lombang, itu sebelahnya Lombang. pemekaran desa Lombang. Sampai situ, hampir 10 kilo. Itu Sudah terrealisasi. udah mau peresmian, ini sisa waktunya peresmian. Wah, mudah-mudahan aman. Nanti saya undang kamu. Siap Pak ya. Dana yang masuk ke situ 300 miliar. 300 miliar. Iya Pak, Agar kasihan. masyarakat enggak kena rob. Bukan rob, kalau rob dia retak. Oh beda. Sini abrasi. Abrasi. Oh iya, terkikis. Iya. Tanah masyarakat ini hilang. Terkikis. 1 tahun itu 20 sampai 30 meter. 1 tahun. Bayangkan. Kalau 10 tahun berapa meter? Ya selesai sudah Indramayu aman berarti. Jauh Pak, hilang pasar, hilang masjid, hilang itu. Betul. Kalau 1 tahun itu 20 sampai 30 meter. Loh, kalau 10 tahun berarti kan 300 meter. 300 kilometer. 10 tahun 300 meter. Oke. Ya kan? Ya kalau kamu waktu masih kecil, nanti dewasanya udah makin jauh kan. Gitu. Oh jadi termasuk yang di Eretan juga yang kemarin kena rob. Kalau Eretan itu namanya ya program pembangunan penahan rob. Penahan rob. Ya. Sudah berjalan. Tapi baru di Eretan Kulon. Baru di Eretan Kulon. Tahun ini Eretan Wetan. Maka kemarin masih naik ke jalan kan? Iya masih. Waktu hujan angin itu Betul. masih naik ke jalan. Sampai ke Jalan Pantura. Nah, mudah-mudahan tahun depan tidak lagi masuk jalan. Karena di Wetan dibangun juga namanya pembangunan penahan rob. Kalau di sini pembangunan penahan ombak. Penahan ombak. Breakwater. Berikut. Suruh istirahat dulu airnya. Dan, Oke. dan banyak hadiah yang lainnya seperti di Argolis ada pembangunan embung. Embung untuk petani. Ya, karena tidak terjangkau oleh Saluran air. ya, Oh. sehingga akhirnya dibikinlah embung untuk mengairi sekian ratus hektar. Itu loh. Luar biasa ya Anda. Ya kan? Jadi Kontribusinya. pendidikannya sudah, sekarang pembangunan di bidang ekonomi kan. Bangunan di bidang. Bidang ekonomi, jalannya bagus, irigasinya bagus, rumahnya bagus, yang ada toilet, kemudian juga pengolahan sampah, Oke. supaya bersih. Nah hari ini sedang hangat sekali dibahas NU ya PKB, PKB ya NU, Ayanda. Hingga membuka kembali ingatan pentingnya waktu itu Gus Dur membuat PKB sebagai wadah alternatif kader NU yang ingin berpolitik. Saya ingin minta tanggapan pribadi dari Ayahanda. Emang betul, saya ketua PKB pertama kok. Saya ketua PKB pertama itu dibentuk atau diputuskan oleh rapat NU. Pertama. Iya, karena belum ada PAC kan. Oke. Kalau partai lain kan dibentuk oleh partai sendiri. Makanya lama. Kalau PKB cepat sekali kan yang bentuk NU. Langsung ya. Iya. Sudah ada MWC, sudah ada Iya. PCNU. Itu ya masih ada yang masih hidup sekarang kan. Sebagian sudah meninggal kan. Tiga belah gitu ya. Oke. Yaitu unsur Surya Tanfidia dan unsur pimpinan Banom. Ada ketua muslimat, ketua Ansor, ketua Fatayat. Nanti itu rapat menentukan siapa ketuanya. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua PKB Indramayu yang pertama. Lalu saya juga membentuk PAC. Kenapa bisa cepat? Oke. Karena saya memanfaatkan MWC. Sudah ada. Sudah ada MWC di mana-mana. Saya manfaatkan, maka itu 9 hari 25 kecamatan selesai. Karena dibantu oleh MWC. Oke. Kemudian ranting 310 desa dan kelurahan. Kenapa bisa cepat 2,5 bulan selesai? Karena dibantu oleh ranting NU. Betul.
Ya. Jadi yang membentuk PKB ya NU. Iya, maka PKB hadir harus memberikan manfaat kepada bangsa, sekaligus juga Nahdlatul Ulama. Betul. Siap. Ini yang terakhir Ayahanda. Walaupun Oke. ya belum semua warga NU ke PKB itu kan. Siap. Ya bertahap lah ya, bertahap perlahan. Nanti juga lama-lama yang bantu NU selama ini hanya PKB. Kenapa kita harus kemana-mana kan gitu? Oke. Iya kan? Betul. Kenapa kita harus kemana-mana? Ya sudahlah, kita ngumpul di sini semuanya. Siap. Kalau yang nyalon boleh nyebar kemana-mana. Kan itu. Iya. Tapi warganya PKB semua. Oke. Itu dong. Untuk mewadai warga NU yang masih ada di tempat-tempat lain juga. Siap. Seperti Ketua Ansor Indramayu kan. Oke. Akan aja jalan ya. Oke. Oke. Ini hari ini saya sedang duduk di kantor Yayasan Darul Ma'arif yang sudah didirikan langsung oleh Bapak Dedi Wahidi dari tahun 80-an ya. Dari tahun Ya, 80-an. 83. 83 tepatnya, dari tahun 83. Dari TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tingginya hari ini masih STKIP, sebentar lagi akan menuju universitas ya. Iya, tahun depan Universitas. Menjadi rujukan semua orang, tidak hanya di Indramayu, hampir di seluruh kabupaten lain yang ingin banding diterima dengan senang hati, diajari, difasilitasi oleh Ayahanda Dedi Wahidi. Apa sebenarnya visi besar dari Ayahanda sendiri? Ya saya ingin Indonesia maju. Kalau jadi artinya saya ingin ikut andil seberapapun ya Indonesia maju. Rumus saya satu, kalau Indonesia pengen maju ya rakyatnya harus pintar. Rakyatnya harus pintar. Harus pintar. Oke, Rakyat pintar ya harus sekolah. siap. Maka ketika di Komisi 10 saya berjuang bagaimana tidak ada pungutan di sekolah. SD, SMP terutama tidak ada pungutan. Supaya tidak ada pungutan ya bosnya harus layak. Betul. Maka selama saya di sana itu naik dari 300 menjadi sekarang 1 juta. 3 kali naik. Ya, dari 400 SMP menjadi 1.200.000. Dari tidak ada SMA, SMK dan aliyah menjadi ada dan sekarang udah bagus. Kalau nggak salah SMA 1.600.000, SMK 1.800.000. Oke. 150.000 satu bulan kan sambil pemerintah. Kenapa begitu? Ya supaya warga negara Indonesia sekolah semua. Betul. Yang kaya, yang sedang, yang miskin karena gratis sekolah lah. Kalau nanti bangsa Indonesia rata-rata pendidikannya sudah 12 tahun, wah, itulah saatnya Indonesia maju. Indonesia emas itu. Ya. Kenapa saya bikin sekolah kok namanya NU? Karena saya kader NU. Supaya tidak kalah dengan ormas-ormas yang lainnya. Sehingga namanya NU. NU itu juga merupakan penduduk mayoritas di Republik ini. Udah sering saya sampaikan kalau NU-nya maju maka Indonesia maju. Maka itulah NU harus ada pendidikannya ada di mana-mana. Kalau pendidikan NU ada di mana-mana maka insya Allah majulah Indonesia ini. Saya membuat sekolah yang bagus ya supaya diikuti oleh yang lain. Betul. Karena yang lain itu mau mengikuti yang bagus. Jadi bukan hanya bagus fisiknya, tetapi juga bagus siswanya. TK banyak, SD banyak, SMP banyak. SMP swasta terbanyak satu di Indramayu di sini. Terbanyak keduanya di sini lagi karena Terbanyak keduanya di sini lagi. di sini ada 2 SMP. Jadi pesaingnya bukan di luar, ya, pesaingnya di sini. Itu kan? SMK bukan hanya terbesar di Indramayu, tapi di wilayah Cirebon terbesar negeri swasta lewat semua. Lewat semua. Lewat. Sewilayah 3 Cirebon ini. Luar biasa. Bahkan kepala sekolahnya tahun 2016 mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah hebat di Indonesia. 100 kepala sekolah hebat dari 14.000 SMK 14.000 lebih SMK negeri swasta di Indonesia, dia terpilih menjadi salah satu kepala sekolah hebat. Subhanallah. Mengapa? Ya, karena SMK di sini itu
sebelum terima ijazah kurang lebih 70% sudah diterima kerja. Ijazah belum diterima ya? Belum wisuda, Sudah bekerja, sudah diterima kerja. sudah diterima kerja. Karena seleksinya pada saat kelas 3 akhir itu. Oh, oke. Dari seleksi. Dan seleksinya di sini. Enggak di tempat kerja? Enggak, di sini seleksinya. Bahkan diikuti oleh sekolah-sekolah lain di sini. Dari Brebes, dari Tegal, dari Cirebon, Kuningan. Ngikut. Iya. Majalengka, Subang, semua dan tesnya di sini. Sampai satu ketika pernah seleksi di sini 2 hari itu ada 4.500. Yang pingin ikut daftar, Bukan ikut seleksi di sini. ikut seleksi. Iya. 4.000. Jadi hari pertama, hari Sabtu itu kalau nggak salah 2.500, besoknya 2.000. Tegur kan? Mengapa memilih perusahaan-perusahaan memilih di sini? Ya selain mungkin di sini unggul, siswanya bagus-bagus yang sudah diterima kerja di perusahaan mereka, juga luas. Fasilitasnya memadai. Parkirnya, tempat seleksinya gitu kan, parkir memadai, lalu tempat seleksi juga mendukung. Betul. Seleksinya di sini. Itulah maka kemudian sesuai dengan keinginan dan cita-cita pemerintah membuka SMK itu supaya masuk lapangan pekerjaan. Kalau SMA diharapkan lanjut, kalau SMK itu diharapkan bisa masuk pasar Langsung kerja. Mungkin, ya saya tidak tahu penilaian. Saya prediksi saja kemungkinan salah satunya adalah karena bisa menyalurkan anak bekerja. Tahun 2017 dari 14.000, tahun 2018-nya dari 18.000 sekolah SMK negeri swasta, SMK-nya malah yang mendapatkan penghargaan SMK hebat. Luar biasa. Kenapa? Ya bisa memproduksi anak bagus-bagus itu ya karena sarprasnya mendukung. Betul. Ruang belajar cukup, ruang praktek. Jadi anak benar-benar praktek, maka kemudian bisa. Di sini anak baru lulus itu kalau sudah bongkar mesin bisa. Untuk yang jurusan mesin, untuk komputer yang bisa menguasai komputer dan sebagainya, baru dinyatakan lulus. Siap. Sehingga lalu kemudian perusahaan-perusahaan juga mengejar ke sini. Jadi selain hubungan yang baik dengan dunia industri dan dunia usaha, kita juga tidak mau mengecewakan mereka. Siap. Kira-kira gitu ya. Siap. Dan ini harapan saya menjadi contoh bagi lembaga pendidikan yang lain. Kalau ada yang studi banding ke sini, saya dengan senang hati. Betul. Supaya apa ya? Supaya tersebar kemajuan lembaga pendidikan ini. Dan di sini bukan hanya tadi ada 9 lembaga, tapi murid sudah hampir 7.000. Kemudian lahan sudah 35 hektar lebih. Sampai ke belakang. Ya. Nah ini ya anak-anak kan perlu halaman olahraga, perlu halaman bermain, perlu jalan, perlu supaya nggak sumpah juga perlu taman. SMK-nya mendapatkan penghargaan sebagai SMK lingkungan. SMK-nya. Iya, baru saja tahun ini. Oke. Terakhir, Ayahanda, saya mendengar pidato Bapak Presiden Jokowi waktu saya berkegiatan di sini. Beliau itu kalau tidak salah mengucapkan sudah berapa ribu kali saya ke pesantren, baru kali ini saya melihat pesantren yang tata ruangnya itu lengkap. Benar begitu? Ya bukan tata ruangnya bagus. Ya, tata ruangnya bagus. Kemudian rindang, kemudian ada danonya, gitu, kemudian bersih. Ini pesantren yang paling tercantik, terindah, terbaik di Indonesia. Beliau bilang. Iya benar. Ya, nanti saya kasih rekamannya. Siap. Terima kasih atas Saya 2 kali datang ke sini tahun 2014 dan 2018. 2 kali sini. 2 kali. Jadi pertama mau pemilihan presiden pertama tidak saya usul. Beliau sendiri yang memilih di sini, saya tidak tahu siapa yang usul. Kemudian diundang, beliau Masya Allah sangat baik sekali. Diundang intihan aja kedatangan. Hadir. Intihan ke sini. Iya, karena beliau waktu datang ke sini berjanji terpilih siap datang ke sini lagi, gitu kan? Ya, Bener datang, Bang. Mimpin namanya. pemimpin yang hebat berarti. Mimpin yang Insya Allah Indonesia maju berarti. ya. Cukup begitu ya Anda. Terima kasih atas waktunya. Saya minta closing statement.
dari Ayahanda untuk kader-kader muda Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia? Ya, saya menyampaikan, mengajak ya kepada generasi muda umumnya, khususnya generasi muda NU memasuki abad kedua ini kiranya bebenah dan mempersiapkan diri untuk mengisi abad kedua ini dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi sesuai kebutuhan zaman, sehingga seperti harapan saya tadi, NU mayoritas ini bukan dalam jumlah saja, tapi juga mayoritas dalam kiprah. Ya, kiprahnya jangan hanya satu bidang, tapi berkiprah dalam semua bidang. Semua bidang. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup dari saya, mengutip dari ucapan Ayahanda Dedi Wahidi, kalau Indonesia mau maju, NU-nya harus maju terlebih dahulu. Kalau NU maju, insya Allah Indonesia maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.